Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Trisasongko, NIM 069. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga kita dapat menerima syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa materi yang sudah pernah dibawakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, filsafat abad modern dan pemikirannya. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tapi dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun indrawi. Filsafat zaman modern yang mengalami perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Aliran-aliran filsafat modern: rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, neokantianisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, neotomisme. Filsafat yang lahir di zaman sekarang sebenarnya tidak berbeda jauh dari filsafat zaman modern, karena pada kenyataannya filosofi yang muncul di masa sekarang merupakan pengembangan dari ajaran-ajaran yang telah ada di zaman filsafat modern, dan kini mengalami sintesis yang menjadikan relatif lebih sedikit. Materi yang kedua, filsafat postmodern dan pemikirannya. Postmodernisme merupakan antitesa dari era modernisme yang mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern. Dengan pilar utamanya kekuatan rasionalitas manusia. Menurut Amin Abdullah, ciri-ciri postmodernisme terbagi pada dua hal. Yang pertama, postmodernisme sebagai pemikiran dan periode sejarahan. Menurut Akbar S. Ahmed, postmodernisme dalam dunia Islam mempunyai arti peralihan menuju identitas Islam yang sejati yang bertentangan dengan identitas Barat. Postmodernisme telah memasuki aspek-aspek peradaban dalam Islam, diantaranya dalam bidang pendidikan, teknologi, informasi, arsitektur, dan seni Islam. Materi yang ketiga, filsafat Barat kontemporer. Sejarah filsafat kontemporer dipengaruhi oleh filsafat sebelumnya, yaitu filsafat modern yang masih banyak kekurangan, sehingga filsafat kontemporer menyempurnakan filsafat modern dengan kebebasan tanpa aturan yang mengikut. Perkembangan filsafat Barat kontemporer ditandai dengan pemikiran abad ke-20 yang berpendapat bahwa filsafat Barat kontemporer memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan dan menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia.
bahasa sebagai subjek kenyataan, makanya kemudian lebih disebut abad legosentris. Aliran-aliran yang muncul pada filsafat barat kontemporer beserta tokoh-tokohnya antara lain: yang pertama, pragmatisme, William James dan John Dewey. Yang kedua, fenomenologi, Edmund Husserl. Yang ketiga, eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, dan Karl R. Popper. Yang keempat, filsafat analitis, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. Yang kelima, strukturalisme, Jacques Derrida, Michel Foucault. Yang keenam, postmodernisme, Francois Lyotard. Materi yang keempat, filsafat Islam dan pemikirannya. Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern ditandai oleh suatu era yang disebut dengan Renaissance, meskipun singkat, sekitar 1-2 abad, sejak 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Namun apa yang terjadi dalam masa itu penting untuk direnungkan. Dalam bahasa Latin, Renaissance berarti lahir kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Menurut Jules Michelet, sejarawan Prancis, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia. Pemahaman terhadap filsafat modern berlangsung sampai kontemporer atau pasca modern karena tidak mudah untuk membuat penggolongan. Para filosof modern lebih individualitas dengan menampilkan individualitasnya masing-masing. Filsafat berkembang bukan pada zaman Renaissance itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya, zaman modern. Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan dunia modern. Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia, merupakan periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung tahun sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Zaman ini juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan ini ialah manusia diangkat dari abad pertengahan yang mana manusia dianggap kurang dihargai sebagaimana manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran. Gereja atau Kristen bukan menurut ukuran yang dibuat manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunia. Jadi zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance sebenarnya. Ciri-ciri filsafat Renaissance yang terdapat di filsafat modern. Tokoh pada filsafat modern, kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, humanisme lepas dari pengaruh agama dan lain-lain. Yang kelima, filsafat Jawa dan pemikirannya.
Kata filsafat dijabarkan dari perkataan filosofia. Perkataan itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Menurut tradisi Pythagoras atau Sokrateslah yang pertama-tama menyebut diri filosofus, pecinta kebijaksanaan. Artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur, mengingat keluhuran pengetahuan yang dikejarnya itu, maka orang tidak mau berkata bahwa telah mempunyai atau memiliki dan menguasainya. Filsafat Jawa dimaknai sebagai filsafat yang menekankan pentingnya kesempurnaan hidup. Berfilsafat dalam kebudayaan Jawa berarti ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan manusia. Manusia mencurahkan seluruh eksistensinya baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan kesempurnaan hidup. Filsafat Jawa disebut juga filsafat sangkan paraning dumadi, filsafat atau filsafat asal dan arahnya yang ada, yaitu suatu ajaran yang menunjukkan ulah daya hidup bergerak menuju dan bersatu dalam kesempurnaan. Sangkan paraning dumadi juga dimaknai suatu ajaran yang menangani gerak rohani untuk menyatu di dalam arus kehidupan secara benar-benar hidup sebagai kenyataan hidup sejati. Serat Wedatama mengandung sebuah ajaran luhur untuk membangun olah spiritual Jawa. Serat Wedatama menjadi salah satu dasar penghayatan laku spiritual yang bersifat universal lintas kepercayaan atau agama. Dalam Serat Wedatama mengandung suara hati nurani yang menjadi laku spiritual untuk menggapai kehidupan dengan tingkat spiritual yang tinggi. Materi yang keenam, dasar filsafat logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk menggabungkan sebuah cerita. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definere, yang berarti menandai batas-batas pada sesuatu atau menentukan batas, memberi ketentuan atau batas arti. Jadi definisi dapat diartikan sebagai penjelasan apa yang dimaksud dengan sesuatu term, atau dengan kata lain definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti sesuatu. Dan yang terakhir, konsep hermeneutika. Akhir-akhir ini konsep metodologi penafsiran teks-teks Al-Quran bukan hanya berkutat dari riwayat para sahabat dan tabi'in, melainkan dalam memahami firman Allah SWT perlu berdialektika dengan interpretasi teks dengan istilah hermeneutika. Beberapa tafsir kontemporer melakukan kajian baru terhadap Al-Quran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika secara spesifik. Tulisan ini berusaha untuk berkontribusi memberikan konsep terkait hermeneutika sebagai metodologi penafsiran teks. Hadirnya hermeneutika sebagai konsep interpretasi dalam memahami dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks. Poin pertama, konsep yang ditawarkan hermeneutika dalam mengkaji dan menganalisis serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks adalah dengan menguasai tata bahasa dan mencoba masuk dalam dunia pengarang, yakni memahami pemikiran pengarang. Poin kedua, teks harus dipahami dengan model lingkar hermeneutika antara the word of the text, the word of the author, dan the word of the reader secara integral, secara implisit. Struktur triadik ini mengandung permasalahan konseptual hermeneutika mengenai teks, cara-cara yang dipergunakan untuk memahami teks, dan bagaimanakah pemahaman dan penafsiran ditentukan oleh presupposisi kepercayaan atau cakrawala dari audien yang menjadi sasaran teks.
Secara singkat, konsep hermeneutika sebagai interpretasi teks karena membawa terobosan kerangka kerja tersendiri dalam menganalisis dan memahami serta menampakkan nilai yang terkandung dalam sebuah teks. Bukan berarti hermeneutika menggantikan metode penafsiran teks yang sudah ada, melainkan membuka wawasan baru dalam dunia penafsiran dan memperkaya metode-metode yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.